silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, diskusi. Assalamualaikum. Ya, Pak, Waalaikumsalam. itu dari Tiga Ya, Raksa itu Pak Solihin. ya Pak Solihin siap. Dari SKPD mana Pak Solihin? Saya dari Kecamatan Tiga Raksa. Apa? Kecamatan Tiga Raksa, Pak. Apakah bisa tidak dalam 1 tahun tidak memakai SPD? Apa? Dalam 1 tahun anggaran, dalam 1 tahun anggaran kita bisa tidak memakai SPD atau ngelos gitu aja Pak, bisa nggak Pak? Ya janganlah, nanti tidak terkontrol. Ya kan anggaran daerah terbatas dan harus dikontrol. Makanya yang namanya manajemen kan ada yang namanya fungsi manajemen Pak. Ada POAK, planning, organizing, executing, controlling. Kalau semuanya bisa dikontrol, kita bisa tahu ke depan kita harus bagaimana. Kalau loss itu nanti jadi ribet pertanggungjawabannya Pak. Jadi memang kita harus komunikasi dan kolaborasi kepada SKPKD. Uang kita tersedia tinggal berapa dan masih berapa dan ada nggak itu Pak, ya usahakan jangan loss Pak, kan, sehingga nanti semuanya terpantau, yang tadi saya bilang tercatat dan yang dilakukan jelas itu Pak, ya. Tapi kan dalam saya kemarin juga bisa sih ngelihat gitu kan, kontrolnya dari pihak BUD gitu, jadi nggak terlalu masalah kebetulan salah lah yang menurut saya apa ya, kurang etis lah iya. Jadi sedikitnya hambatnya ya itu SPD apa segala macam. Bisa dalam satu lingkup sekabupaten dikontrol dalam satu BUD maksudnya gitu SPD-nya Pak, bisa nggak? Jadi begini Bapak Ibu, kita kan fokusnya bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan lebih efektif ya kan. Kalau saya menyampaikan idealnya seharusnya kita melaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kalau misalnya tiba-tiba memang karena COVID dan lain sebagainya, karena buru-buru, nah akhirnya loss, ya silakan. Yang penting semuanya yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Kan ada UYD ya, uang yang harus dipertanggungjawabkan gitu Pak. Jadi semuanya tercatat gitu Bapak. Intinya begitu. Tapi kalau misalnya kita biasakan bisa semua, nanti akhirnya tidak terkontrol semua Pak, itu maksudnya. Gitu. Idealnya harus terkontrol. Itu Pak intinya. Kalau masalah bisa dan tidak bisa aja tergantung situasi dan kondisi daerah masing-masing kan. Gitu Pak. Karena apalagi sekarang masanya COVID kan. Wah susah Pak, kalau terlalu kaku masyarakat nanti terganggu pelayanannya atau tidak cepat diberikan pelayanan. Itu masalahnya, tergantung situasi. Yang penting ya, tercatat, gitu Pak. Gini Pak Dokter, berarti bisa kan dalam satu sekabupaten satu cuman BUD aja yang ngontrol bisa kali ya? Ya. Hanya satu BUD aja bisa, masalahnya mampu enggak? Rentang kan ada rentang jarak, rentang waktu atau jumlah yang terlalu banyak. Kalau misalnya memang yang mampu ya silakan. Tapi itu biasanya ada kuasa BUD, ya kan? Ada masing-masing kuasa. Jadi sehingga akan lebih mudah cara kerjanya, akan ada yang namanya tersistem, terstruktur yang saya tadi bilang gitu Pak. Ya. Jadi bisa, tapi kayaknya agak berat nanti kerjanya kalau hanya satu BUD gitu Pak. Ya. Gitu aja. Baik Pak Dokter, terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi kita diskusinya gini Pak, ke depan apapun yang kita lakukan, semuanya kita cari yang tersistem, terstruktur, terarah, terukun, dan cari yang termudah. Kalau memangnya bisa itu yang termudah ya silakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang penting tercatat semuanya gitu pada saat pemeriksaan atau laporan triwulan, semesteran dan lain sebagainya. Itu Pak, Pasolihin ya. Mudah-mudahan jadi lebih luar biasa. Siap, makasih Pak Dokter. Pak, izin bertanya Pak. Dengan siapa Bu? Saya Rahma dari Kecamatan Curug Pak. Oh ya, siap, Kecamatan Curug.
Saya ingin menanyakan, tadi kan untuk tugasnya Kepala SKPKD atau Kepala BPKD kan adalah untuk mempersiapkan anggaran kas ya Pak ya? Ya, Untuk membagi, maksudnya cukupkah anggaran kas untuk SKPD untuk per triwulan? betul. Yang saya pertanyakan itu untuk uang persediaannya sendiri ya Pak, itu ditentukannya sebenarnya kan seharusnya dari Kepala SKPD ya Pak ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya. Kita harus lihat Kepala SKPKD sebagai PPKD, BUD itu ya, kan mereka yang namanya dari singkatannya aja gini Pak, Mbak ya, SKPKD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ya, daerah. Kalau ya SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak ada pengelolaan keuangan daerahnya. Berarti yang punya wewenang untuk mengkoordinasikan keuangan di daerah adalah SKPKD. Dan SKPKD itu salah satu tim dari TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dan SKPKD itu tahu seluruh kemampuan pendapatan-pendapatan yang masuk dari tahun sebelumnya, ya, termasuk mungkin DAU, DAK dari pusat, sehingga dia melihat secara keseluruhannya. Nah, SKPD hanya menganggarkan, meminta, saya minta ini, sehingga nanti TAPD menentukan pagunya sekian. Nah, kalau sudah ditentukan pagunya sekian, ya mau nggak mau tidak boleh protes karena keterbatasan anggaran gitu, Pak. Gitu kan? Jadi masing-masing SKPD mengusulkan, tadi ketentuannya tetap ada di SKPKD sebagai salah satu tim dari TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Itu Mbak Rahma. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Makasih Mbak Rahma. Ada lagi yang lain? Dengan siapa Pak? Nah, Oh, tunjuk tangan. Ibu Mariska. ya, Silakan Bu Mariska. mau tanya Pak, Dari mana Ibu Mariska? dari Diskominfo. Wah, Diskominfo. Oke, informasi dan oke. Saya masih kurang ini nih Pak dengan PPK. Kurang apa ya? Pejabat komitmen. Ya, Ya. yang menunjuk dan menetapkan PPK itu siapa? Dan Oke. tugas dan wewenangnya seperti apa? Oke, nanti saya boleh share screen ya. PPK itu beda sama PPK ya. Ya, PPKOM itu PPKOM ya, pejabat pengelola pembuat komitmen. Nah, itu ya. melekat biasanya kepada kepala SKPD Bu, melekat dia PPKOM. Ya, kalau PPK pejabat penataran keuangan, beda lagi di bawahnya. Ya. Dan tugasnya biasanya dia itu berhubungan dengan barang dan jasa PPKOM. Ya, pada saat mungkin lelang apa dia yang menentukan, dia mengikuti proses lelangnya, akhirnya ditunjuk pihak ketiganya ini, ya, dia harus punya pembuat komitmen. Jadi melekat Bu, PPKOM itu adalah PA, pengguna anggaran atau pengguna barang. Itu Bu bedanya. Jadi sekarang jadi kepala SKPD berat Bu, harus tahu semua. Makanya beruntunglah Bapak Ibu yang belum sempat menduduki PPKOM tapi sudah paham tentang PPKOM. Nah, idealnya mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu di daerah banyak diperbanyak orang-orang yang mengikuti sertifikasi barang dan jasa di LKPP ya, barang dan jasa. Karena PPKOM kadang-kadang juga belum memiliki sertifikat barang dan jasa, tapi beliau bisa dibantu oleh orang-orang yang punya sertifikasi itu Bu, gitu. Sehingga walaupun pertanggungjawabannya berat, beliau walaupun teknisnya belum paham, tapi beliau yang tanggung jawab. Jadi mereka walaupun tidak sertifikasi. Itu Bu, keadaan di lapangan seperti itu. Oh, Iya. Ini kan melekat pada PA ya, pengguna anggaran. Iya. Bisa kalau PA-nya keberatan atau kebanyakan tugas gitu ya. Ya, KPA. Bisa itu. Iya, KPA. Kuasa pengguna delegasikan. Iya bisa, tapi harus ada hitam di atas putih lah, lebih baik enak. Makanya yang tadi saya bilang, jangan hanya lisan, segala sesuatu kalau lisan nanti pada saat ada temuan tuduhan Bu, gitu kan? Kalau semuanya tercatat aman. Jadi di birokrasi zaman sekarang tuh, zaman digital itu harus ada evidennya, bahasa kerennya eviden Bu. Eviden itu bukti, ya kan? Bukti pada saat Ibu menyerahkan, bukti pada saat Ibu diberi kuasa, itu harus jelas dulu tanggalnya per tanggal berapa, mulai kerja tanggal berapa, sehingga jelas nanti pada saat ditanya oleh BPK gitu kan, siapa penanggung jawabnya, jelas 5W 1H-nya. What
where, when, why, who atau whose dan how. Nah, itu clear kan, Bu? Nah, itu Bu Mariska. Mudah-mudahan Oke, ya. perlahan-lahan Makasih, bisa. Pak. Sama-sama Ibu Mariska. Silakan, ayo Pak Solikul nih, tunjuk tangan dulu nih. Mohon maaf Bu Rida nanti ya, Pak Solikul dulu yang saya lihat nih. Silakan Pak Solikul. Ya Pak, Dari mana Bapak? dari Dukcapil Pak. Siap Dukcapil. Wah, ini yang tidak boleh sembarangan memutasi pejabat nih ya. Siap. Ada 2 Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Siap. Yang pertama terkait dengan transfer knowledge tadi ya Pak ya. Transfer knowledge, siap. Ya Siap. betul. Jadi kita setelah melakukan diklat atau rapat dan lain-lain kan kita selalu membuat nota dinas tuh Pak. Ya. Laporan. Nah di situ kita kita lampirkan, kita urai itu Pak di situ Ya, apa ya. aja yang kita lakukan dan biasanya kita Kita ada dapatkan. instruksi apa ya gitu Ya, Pak ya, ya. dari pos gitu. Termasuk dilampirkan bahan tayangnya gitu ya. Nah itu kalau yang diklat semacam ini Pak yang 2 minggu kita nggak cukup di dalam nota dinas itu biasanya kita lampirkan. Kita Ya, betul. catat di situ bahwa bahan-bahan terlampir. Biasanya saya tulis begitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, apa ini bagian dari transfer ilmu tadi Pak? Atau ada cara lain gitu Pak? Misalnya seperti ini Pak, kita di dinas kita buat grup kecil, grup pencairan gitu ya Pak. Apapun yang di-share dari BPKD tentang Materi. materi terbaru, kita sampaikan di situ. Apa itu juga bagian dari itu juga Pak? Oh ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini terkait bendera pembantu Pak. Siap. Yang terkait bendera pembantu. Kita dapat informasi bahwa yang apabila di suatu SKPD itu ada KPA, maka harus ada bendera pembantu. Betul. Tapi dapat informasi juga kalau tidak ada UPT di dinas tersebut, tidak perlu ada KPA Pak. Jadi itu yang benar yang mana Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih, 2 Pak. pertanyaan, Pak. Pak Solihul, Dukcapil. Terima kasih. Saya mau coba merespon ya. Oke. Pertama, yang biasa Bapak Solihul lakukan itu biasa dilakukan saat zaman dulu, ya kan? Bahwa setiap ikut diklat ada nota dinas ya, laporan kepada pimpinan. Nah itu. Nah yang jadi masalah pertama kemungkinan kalau yang lakukan seperti itu hanya kepala dinas saja yang baca atau pimpinan saja yang baca, betul kan? Artinya bisa jadi kepala dinas juga nggak ada waktu untuk baca, benar kan? Ya, logikanya gitu kan? Tapi tetap itu bisa dibilang itu transfer knowledge juga bisa. Tapi bagaimana supaya kita lebih maksimal kan gitu maksudnya. Oke, yang kita harus pahami adalah bahwa gaya pembelajaran orang beda-beda Pak Solikul. Ya, ada orang yang mudah mengerti dengan melihat. Ya kan? Ada orang yang mudah mengerti dengan mendengar, ada orang mudah mengerti dengan mencatat. Nah, kan? Melihat itu visual, mendengar auditori, kalau mencatat kinestetik atau bergerak. Nah, ini tiga-tiganya kan orang beda-beda di satu kantor kan. Kita nggak tahu nih mana yang mudah paham dengan melihat, mendengar atau nggak tahu. Nah, cara yang paling efektif adalah selain nota dinas itu tetap dilakukan, ada cara lain, thinking out of the box atau thinking other box thinking yang saya sampaikan ke teman-teman daerah lain. Bahwa setiap selesai diklat ini, nota dinas tetap dilakukan kepada pimpinan, minta izin sama pimpinan. Pimpinan boleh nggak saya presentasi ke teman-teman yang lain tentang apa yang saya dapat ilmunya pada saat ikut diklat. Itu belum ada Pak, jarang, bukannya belum ada. Saya yakin jarang. Sehingga nanti teman-teman yang tidak ikut hadir, teman-teman yang mungkin kemampuannya mendengar, melihat dan mencatat, dengan paparan Bapak yang seperti saya lakukan kepada teman-teman, mereka tercover semuanya Pak. Jadi tidak hanya kepala pimpinan Bapak yang paham. Itu mungkin salah satu solusinya Pak ya. Kan gitu, ada beberapa cara. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara, apalagi dengan beberapa masalah, gitu Pak ya. Karena masalah selalu ada dan mudah-mudahan. Lagi dikat kita. Oke, kemudian yang kedua ya, perlukah bendara pembantu, gitu kan intinya Pak ya? Ya, selama nih. Simpelnya gini, Pak. Selama PA itu mampu mengerjakan semuanya dengan rentang kendalinya yang beliau bilang, gue mampu, nggak usah pakai bendahara pembantu, boleh, silakan. Yang penting pekerjaan terlaksana.
pertanggungjawaban dan pelaporan terlaksana. Yang jadi masalah itu ada mungkin yang rentangnya waktunya terbatas sehingga beliau tuh perlu tim untuk bekerja sama. Ya, contoh mungkin salah satu SKPD ya tidak ada UPT-nya, tapi SKPD itu kegiatannya banyak, bagiannya banyak, bidangnya banyak. Akhirnya perlu KPA. Dan KPA juga perlu akhirnya bendahara pembantu supaya bendahara juga nggak kewalahan. Itu Pak, gambarannya seperti itu. Jadi masalah boleh atau enggak, yang penting bagaimana di daerah bisa menerapkan dan memberikan pelayanan maksimal dan pertanggungjawabannya clear gitu Pak Solihul. Jadi tergantung kepala daerah mau mengangkat apa tidak. Jadi kepala daerah juga kan menentukan bendahara pembantu kan tanda tangan atas usulan PA atau KPA kan Pak ya? Ya, betul, Set. Pak. Gitu Pak. Ya itu yang bisa saya respon Pak. Ya, Pak Pak. Solihul, Makasih, mudah-mudahan Pak. maksimal. Saya stop dulu share screen-nya. Saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu yang sekarang memiliki alamat email 2 minimal? Nah, kan? Itu sepele itu Pak. Itu sepele, makanya harus luar biasa. Thinking out of the box. Saya berharap Bapak Ibu bisa ya, bisa atau mulai sekarang membuat alamat email 2 minimal. Kayak saya nih, alamat email saya 2 nih. Email pertama saya yang ada di HP adalah email umum. Benar kan? Pasti pakai HP Android atau iOS kan? Ada punya alamat email kan? Itu email umum. Satu lagi, saya kebetulan juga HP-nya 2, satu lagi email dokumentasi saya. Dokumentasi saya di apapun yang saya lakukan, kayak sekarang screenshot, ya kan, jadwalnya, surat undangannya. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar. Sebentar Bapak Ibu, izin sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu tadi kepotong iklan karena biasa WFA kayak gini. Jadi Bapak Ibu kenapa punya alamat email 2? Karena yang satu untuk umum, terima masukan, untuk kirim umum. Yang kedua adalah untuk dokumentasi. Ya, jadi eviden itu harus diamankan Bapak Ibu. Khawatirnya kan amit-amit. Evidennya itu tidak hanya manual, tapi juga digital. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah setiap di HP Bapak Ibu masing-masing juga harus punya aplikasi scanner. Nah, harus punya tuh cam scanner misalnya. Untuk scan apapun dokumen yang Bapak Ibu harus amankan. Ya. Eviden itu dalam rangka khawatir nanti hilang atau terbakar atau basah atau dan sebagainya. Ya. Misalnya saya nyetor uang ke bank, ya kan? Bisa transaksi online, jangan lupa setelah transaksi online di screenshot. Hasil screenshotnya dikirim ke email dokumen saya, gitu Pak. Ya. Karena bisa aja ke delete, ya kan? Kemudian ada misalnya beli habis makan di restoran ada bayar makan berapa ratus ribu, kan itu harus dipertanggungjawabkan ya. Ya, kwitansinya di scan, hasil scan-nya di email. Nah itu yang harus dibudayakan. Itu teknis-teknis itu tidak disampaikan di peraturan perundang-undangan. Saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman. Karena jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Jadi kuncinya nih kenang-kenangan dari saya, minimal Bapak Ibu setelah ketemu saya ini harus ada minimal alamat email 2. Yang satu email umum, satu email untuk dokumentasi per tanggal. Kedua, Bapak Ibu setiap HP yang Android, pasti Android atau iOS, itu harus ada aplikasi scanner. Ya, scan. Sehingga 2 HP itu tidak hanya untuk WA, ya, untuk chat-chat nggak berguna, tapi buat kerjaan juga. Kalau bisa juga Bapak Ibu bikin beli HP-nya yang memorinya besar. Nah, walaupun ya perlu proses untuk membelinya ya, nyicil dan lain sebagainya. Karena itu yang saya lakukan. Yang penting kan first performance first. Sehingga itu mendukung kegiatan saya. Jadi alhamdulillah saya sekarang pakai HP yang memorinya 512 giga ya kan, walaupun nyicil gitu Pak ya, nggak apa-apa, tapi manfaat buat saya. Jadi high risk, high return. Risiko tinggi, returnnya tinggi. Jadi Bapak Ibu, itulah yang dibilang efektif dan efisien. Yang efektif
yang efisien belum tentu efektif, yang efektif biasanya lama-lama efisien. Gitu Bapak. Contoh simpel nih ya. Contoh simpel, dulu saya pertama kali berpikir beli HP hanya untuk SMS dan WA saja. Ternyata makin ke sini banyak grupnya, banyak chattingnya, sehingga HP saya sering hang karena memorinya kapasitasnya tidak mumpuni. Akhirnya walaupun saya belinya murah, akhirnya jatuh sedikit juga pecah, jatuh sedikit langsung hang. Tapi beda kalau HP yang agak mahal, ya memorinya lebih besar, jatuh sedikit belum tentu pecah, masih bisa dipakai, kecemplung sedikit juga masih bisa digunakan. Itu bedanya. Makanya harus efektif dan efisien semuanya. Oke. Pak Hilman, silakan Pak Hilman. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apakah setiap ada penunjukan KPA oleh PA itu harus dibentuk juga BPP? Ya, KPA dibentuk idealnya ada BPP supaya nanti dipermudah bantuannya. Tidak harus Pak ya. Tidak harus juga, boleh. Ya, tidak harus. Ada, boleh. Berarti kalau biasanya kan ada PA, ada bendahara, ya kan? Ada KPA, ada bendahara pembantu. Ya idealnya ada bendahara pembantu supaya bendahara intinya itu tidak kewalahan kerja sendiri, Pak. Gitu, Pak. Saya bilang idealnya, tapi selama bendaharanya itu mampu untuk mengcover pekerjaan di KPA yang dilimpahkan, ya bisa saja tidak dibuat. Tapi idealnya makanya kalimat di peraturan kan dapat Pak ya. Ya, tidak harus dapat. Makanya tergantung situasi kondisi tempat Bapak kerja, termasuk tergantung situasi kondisi sumber daya manusia mampu apa tidak mampu bendaharanya melakukan itu semua. Itu Pak Hilman. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin Silakan. Pak. Ya. Izin Pak. Oh ya, ini ada Pak Saifullah dulu, bentar Bu ya. Ibu Saifullah, Pak Saifullah silakan, Pak Saifullah. Ya, terima kasih Pak atas ketersediaan waktunya. Izin Pak, kebetulan saya itu bendahara ini adalah dunia baru buat saya nih. Oh siap. Sebelumnya di mana Pak? Saya awalnya di protokol dan kehumasan di DPRD Kabupaten Tangerang Pak. Wah, sekretariatnya. Siap. Tentu kebetulan di bendahara juga baru hitungan menit lah ya. Masya Allah. Beberapa hari. Ya itu baru beberapa hari. Iya, siap. Beberapa hari terus baru masuk, terus alhamdulillah ikut diklat dan alhamdulillah ketemu Coah Denny. Luar biasa saya ada pencerahannya gitu. Nah, yang saya dalam hal ini minta dari Coah adalah coach Pak, bacanya coach jangan ya. Coah ya. Itu bahasa Tangerang. Pelatih, coach. Coach ya. Silakan Pak. Lanjut. Adalah arahan secara baik itu secara mental atau spiritual saya. Betul. Yang tentu karena saya melihat bendahara ini terutama adalah di mental dan spiritual lah tentu. Betul. Sebelum bicara tentang rule ya. Betul. Tentang hukum-hukum itu sendiri. Nah, betul. Intinya kiat-kiat apa nih untuk saya mempersiapkan ke depan dalam sebagai bendaharawan. Hal ini karena saya menganggap sangat penting buat saya pribadi ataupun teman-teman yang sudah senior di atas saya. Betul. Untuk sementara itu aja, Coach, atas arahan dan pencerahannya. Semoga Allah balas dengan limpahan berkah. Amin. Siap. Terima kasih Pak Saifullah. Makasih Pak Saifullah. Saya berusaha mencoba merespon. Jadi gini responnya. Memang pada saat saya jadi bendahara dan saya banyak hal-hal yang mungkin tidak diprediksi oleh saya. Dulunya saya idealis Pak. Saya dulunya idealis. A, B, enggak. Ternyata memang dimanapun apalagi di bendahara, memang kita harus realistis gitu Pak ya. Kita boleh punya prinsip, tapi harus realistis. Di birokrasi itu ternyata harus realistis. Tapi tetap, apapun yang bendahara lakukan dalam rangka sesuai peraturan perundang-undangan. Teknisnya begitu. Di lapangan, kadang-kadang subjektivitas. Tetap, apapun yang Bapak Ibu lakukan harus ada evidennya, buktinya. Ya. Yang paling aman sebenarnya sesuai DPA saja. Sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran itu paling aman. Tapi dengan berjalannya waktu di lapangan, kadang-kadang, ya kan, ada sesuatu yang tidak kita prediksikan terjadi, tapi ya tetap sesuatu yang kita tidak diprediksikan terjadi, tetap kita harus ada evidennya. Ya contoh yang tadi saya bilang,
Misalnya di tengah jalan pimpinan minta uang sekian gitu kan, padahal mungkin tidak ada di DPA-nya misalnya kan, ya mau nggak mau kita catat, ya kan? Makanya resist. Jadi ada kata, tapi selama itu dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, ya itu kita harus realistis Pak, itu ya. Mentalnya apapun yang kita lakukan, baik bendahara ataupun siapapun, kuncinya begini Pak, apapun yang kita lakukan dalam rangka bukan mencelakakan siapapun, tapi dalam rangka mengamankan pimpinan, loyalitas, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Itu Pak. Ya. Jadi eviden-eviden itu dibutuhkan untuk siapa tahu kita terlupakan pada saat kita nanti ada pemeriksaan. Gitu Pak ya. Jadi selama pada saat pemeriksaan itu mungkin tidak perlu dikeluarkan, gitu. Tapi kalau terpaksa dikeluarkan, keluarkan. Yang penting Bapak Ibu punya eviden, kan gitu kan? Jadi di birokrasi itu harus loyalitas dan sesuai dengan integritas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu mentalnya Pak ya. Jadi kenapa tadi saya bilang Bapak Ibu harus punya alamat email 2 dalam rangka mengumpulkan eviden, karena memori kita terbatas, apalagi Google gratis, kan gitu kan? Jadi harus 2 eviden. Eviden itu bisa ada beberapa macam Pak. Eviden itu bisa foto, bisa hasil scan-nya, bisa hard copy-nya, bisa soft copy-nya, bisa mungkin kiriman emailnya. Jadi itu yang harus diamankan evidennya. Karena memang pernah terjadi kebiasaan yang saya lihat kebanyakan bukan di daerah Tangerang ya. Biasanya kalau terjadi apa-apa, akhirnya yang menghadap tuh menengah ke bawah Pak. Ya kan? Amit-amit saya kalau sebutin kejadiannya apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, biasanya yang menghadap duluan menengah ke bawah, bahkan yang paling bawah. Tapi beruntunglah kita kalau kita punya pimpinan, kalau ada masalah pimpinan langsung mengcover. Nah, biasanya pimpinan mengcover itu kalau misalnya komunikasi antara bawahan dan menengah ke bawah itu bagus gitu. Itu Pak ya. Makanya kita harus tingkatkan komunikasi dan kolaborasi serta sosialisasi. Itu Pak Saiful yang bisa mungkin saya sampaikan. Jadi sekali lagi, terima kasih. Ya, sekali lagi jangan terlalu Pak. Kalau terlalu itu menyakitkan. Biasanya kalau terlalu itu mengecewakan. Benar kan? Contoh simpelnya. Tapi tetap tujuan kita sama nih. Contoh tadi saya bilang ya. Ayo anak-anak, kita mau ke Jakarta dari Bandung. Ya kan? Kalau saya saklek harus lewat Cipularang, nanti yang lain kecewa. Oh ya, gantian ya kita lewat sini. Tapi tujuannya sama ke Jakarta gitu. Dan tujuan ke Jakarta itu tidak terlalu lurus karena lewat tol juga jalannya naik turun kan, ada belokan, ada tanjakan. Tapi tujuannya sama. Makanya kita harus duduk bareng. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu Bapak. Siap. Makasih Pak Saiful. Silakan Ibu siapa tadi? Sama-sama. Silakan tadi Ibu siapa, suara ibu-ibu? Saya Yuni Pak dari Bapenda. Ibu Yuni Bapenda. Oke, Bapenda. Silakan Bu Yuni, silakan. Ini mau tanya Pak tadi yang terkait BPP tadi tuh, katanya kalau kita sebagai bendahara bisa menangani, nggak boleh tidak pakai BPP, tapi nyatanya tuh di sistemnya itu nggak bisa, harus tetap kalau ada KPA harus tetap pakai BPP. Gitu. Iya, memang sih. Kalau di kalimat peraturannya dapat ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sistemnya harus ada BPP ya harus ada BPP, nggak apa-apa, ngikutin yang tersistem Bu ya. Karena memang mungkin daerah lain juga ada yang tapi bendahara pembantu itu mempermudah pekerjaan sebenarnya, intinya itu Bu. Gitu. Jadi kita sepakat harus ada BPP gitu Bu ya. Iya. Ya. Oke, siap. Makasih Ibu udah mengingatkan karena daerah lain juga ada yang enggak gitu. Silakan, ada lagi yang lain? Pak. Ya, siap. Pak Agus Setiawan. Ya. Bapak di mana, Pak? Saya di Setda, Pak. Oh, Setda. Siap. Jadi hanya untuk penjelasan aja sih ya, Pak ya. Saya untuk PPTK. Mungkin sampai sekarang ada PPTK itu dari staf yang mempunyai kompetensi. Ya. Emang ada batasan karena di Permen 77 2020 dengan sistem SIPD itu udah menganut fungsional yang hanya sampai PPTK itu eselon 2. Itu mohon penjelasannya, Pak. Kenapa PPTK hanya eselon 2? Iya.
di Permen 77 gitu. Karena emang untuk mengarah ke sistem SIPD. Oh, fungsional ya, siap. Fungsional. Gitu. Oke, iya karena ke depan fungsional. Ya, ini kenapa fungsional? Semuanya rencana difungsionalkan, termasuk di pusat sudah fungsional, Pak. Ya, makanya berat sekarang jadi eselon 2 karena eselon 2 harus paham semuanya, ya, manajerial, teknis dan sosial kultural. Dan ingat, fungsional itu bukan berarti tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama, tapi beliau juga bertanggung jawab kepada PA-nya atau KPA-nya, ya, yang juga nanti mungkin merangkul sekalian PPTK-nya, ya kan. Tapi dia kan melimpahkan Pak pekerjaannya, walaupun statusnya sebagai PPTK, beliau harus bisa mengorganizing para fungsional itu bekerja sama-sama, ya kan. Walaupun nanti kenyataan di lapangan mungkin beliau juga gue tugasin ya sebagai pelaksana kegiatan teknis ya, laporan ke gua. Nanti pertanggungjawabannya ke saya, ke PA-nya tersebut, Bu, Pak, gitu. Jadi jangan terlalu kaku gitu, Pak. Tapi memang kalau peraturan begitu memang ke depan karena fungsional memang dibutuhkan pimpinan yang mumpuni segala-galanya. Gitu, Pak. Ya. Nah, itu juga kami sampaikan juga kepada kepala daerah bahwa kepala daerah jangan sembarangan memilih kepala dinas atau PA-nya atau KPA-nya. Jangan karena tim sukses atau apa, ya saya sounding juga bahwa nanti akan berimbas kepada pemeriksaan nantinya karena tidak mudah untuk menggerakkan organisasi. Itu, Pak, mungkin, Pak. Jadi satu lagi, Pak. Ya, siap. Terkait PA nih melimpahkan ke KPA. Di situ kan ada salah satu batasan anggaran. Ada batasan anggarannya berapa? Karena dengan banyak gitu dari dinas-dinas di luar sana, dengan anggarannya tidak terlalu besar, tapi ingin di KPA-kan dan membuat BPP. Itu. Nah, oke, siap. Ini pertanyaannya luar biasa. Beda daerah, beda penghasilan, beda nominal, beda jarak, beda rentang gitu, Pak, ya. Nah, itu makanya harus ada keputusan dari kepala daerah. Kepala daerah masukan dari PA dan KPA masing-masing. Nanti dibuatkan penetapannya, alasannya kenapa. Gitu, Pak. Jadi, boleh atau tidaknya tidak harus, tapi diperbolehkan kebijakan masing-masing kepala daerah. Sekali lagi, kepala daerah sebagai penguasa ya, pemegang kekuasaan keuangan daerah. Jadi beliau yang menandatanganinya. Misalnya, kalau seandainya tidak ada batasan itu, PA sendiri terkadang ya udahlah kita limpahkan saja gitu. Seakan-akan melepas tanggung jawab dia nih gitu ya. Begitu, Pak, kalau seandainya tidak ada batasan itu gitu loh, Pak. Oh ya, ini makasih Pak Agus, nanti saya sampaikan ke seluruh kepala daerah, hati-hati, harus ada kejelasan, makanya harus jelas 5W1H-nya, Pak. Jadi ada informasi di ilmu manajemen gini, Pak Agus, ada I 5W1H, I-nya satu tuh informasi, data, data, kan, data, semua data mengenai apa, what, data mengenai kapan, when, data mengenai di mana, where, data mengenai alasan, why. Data mengenai siapa yang bertanggung jawab, who atau whose, ya kan, kepada siapa, dan data bagaimana caranya. Disitulah harus jelas, kepala daerah juga harus jelas, sehingga di level menengah ke bawah tidak saling tuduh-tuduhan, salah menyalahkan, itu kan masalahnya, Pak, ya. Iya. Oke, Pak Solikul teh, atau Pak Solikul dulu, Bu, ya. Tadi angkat tangan, siap Pak Solikul. Nanti Bu Yuni lagi, siap. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Masih terkait dengan PA, Pak. Ya, siap, ya. Boleh bertanya lebih teknis, Pak, ya? Boleh, Pak. Mudah-mudahan bisa jawab, Pak, ya. Mohon maaf, ya. Ya. Dalam penginputan SIPD kan masing-masing mempunyai akun tuh, Pak. Betul. Dari PPTK, betul, bendahara, ya, dan PA gitu, Pak, ya. Betul, betul. Ini pertanyaan saya itu apa yang tadi Bapak kasih penjelasan ke penanya Pak Agus tadi, Pak. Bahwa apabila Kadis itu tidak mungkin mengerjakan semuanya gitu, Pak, ya. Apakah akun Kadis itu sebagai PA itu bisa dikerjakan oleh staf di keuangan untuk input data dan segala macam gitu ya, maksudnya untuk klik segala macam lah seperti itu. Apakah itu bisa dibenarkan, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya itu jangan dilakukan, bukan saya benarkan, jangan dilakukan. Karena kenapa dikasih username dan password? Karena itu sesuai pertanggungjawaban masing-masing yang punya password.
Bukan yang disalahkan yang input, tetap yang disalahkan yang punya password gitu. Berarti bukan yang tadi Bapak jelaskan di pertanyaan bagus ya, bahwa boleh dikerjakan oleh stafnya, bukan ya? Bukan. Dan itu Ini yang kenapa satu dikecualikan ya, Pak sistem? ya? Iya, itu tergantung situasi kondisi pekerjaannya, Pak ya. Kalau SIPD kan udah ada username dan password, Pak ya, itu nggak bisa. Sampai saya ke anggota dewan juga bilang gitu, masing-masing anggota dewan, masing-masing komisi pada anggota dewan pada saat mengisi pokir-pokirnya kan menggunakan username dan password mereka masing-masing. Ya, penanggung jawab adalah PA, Pak, pengguna anggaran. Karena pengguna anggaran tidak hanya verifikasi, tapi beliau memvalidasi. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Nah, itu tanggung jawab. Terserah beliau menyuruh orang lain untuk input terserah. Kadang-kadang yang input juga nggak paham, asal-asalan input misalnya di daerah lain nih Pak, bukan Tangerang. Tapi kalau beliau sebagai PA dan mempunyai username dan memvalidasi dengan beliau yang tanggung jawab, Pak. Gitu, Pak. Benar nggak? Jadi lebih aman sebenarnya pakai SIPD, Bapak Ibu. Contoh simpel nih. Contoh simpel. Kan PA tuh membuat SK orang-orang yang diberi password kan, tim SIPD, bener nggak? Orang-orang yang percaya, sehingga masing-masing dibuatkan username dan passwordnya. Nah, idealnya jangan dikasih tahu ke semua orang, tapi kasih tahu cara penggunaannya. Username dan passwordnya jangan kasih tahu ke semua orang, amburadul. Yang ada pertanggungjawaban tetap aja. Jejak digital adalah yang bertanggung jawab adalah yang punya username dan password. Ya, idealnya username dan password jangan dikasih tahu siapa-siapa, tapi beliau harus tahu belajar sendiri bagaimana cara menggunakannya, ya kan? Saya takut-takuti ke anggota sampai kan kalau SIPD saking canggihnya Pak, satu data satu sistem, sampai kalau pokir-pokir tuh di input nominalnya, besarannya, di input RT RW-nya, diklik mappingnya, map Google Map ya kan, diklik kan. Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa seperti dulu. Itu yang dibutuhkan pusat. Kenapa digunakan SIPD? Jadi strateginya apa? Karena semuanya tidak dipercaya atau tidak mungkin semuanya diberikan password, takut merubah semua. Strateginya adalah yang diberi kepercayaan membuat password, sampaikan kepada orang-orang yang belum sempat diberi password untuk bagaimana cara nginputnya, tapi tanpa harus dikasih tahu username dan passwordnya. Jadi presentasi seperti ini gitu Pak. Itu solusinya. Karena bisa jadi tiba-tiba yang diberi kewenangan punya password itu tiba-tiba pindah ya ke orang lain. Pindah ke promosi ke tempat lain. Yang lain belum sempat. Nah, itu yang akhirnya dari awal sudah saya jawab sebenarnya. Cara kerja kita harus tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan cari yang termudah. Dalam rangka bukan menyalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, tapi dalam rangka kita bekerja sama untuk memberikan pelayanan lebih baik. Itu Pak Solikul ya. Ya, mudah-mudahan. Saya nanya ini karena tadi terpancing Bapak jangan terlalu kaku dalam menjalankan. Iya, ya. Kalau terlalu kaku gini Pak, kalau terlalu kaku maksudnya yang SIPD itu ya udah gue doang yang bisa, kan? Ini kan gue yang dikasih password deh. Berarti orang lain gak usah tahu, jangan, itu terlalu kaku. Jadi tergantung situasi dan kondisi merespon jawaban. Karena memang ilmu kita ini ilmu sosial Pak ya, ilmu persepsi. Jadi memang harus ada penjelasan. Ya, bukan ilmu pasti. Kalau saya tanya Bapak Ibu, bagaimana? Saya tanya ke Bapak Ibu, contohnya, 4 tambah 4 berapa? Pasti jawabannya semuanya 8. 2 tambah 2, 4 jawabannya. Tapi kalau saya tanya, bagaimana cara yang terbaik untuk menerapkan SIPD? Beda-beda, Pak. Tergantung situasi kondisi, tergantung pimpinan, tergantung SDM, tergantung karakter. Betul nggak, Pak? Betul. Jadi memang harus diskusi. Itu yang paling efektif. Paling efektif untuk menerapkan pekerjaan di birokrasi adalah dengan cara coaching, makanya dipanggil Coach Denny. Gitu Pak Solikul. Ya, makasih Pak Solikul. Makasih Pak. Silakan Bu Yuni tadi. Ini Pak, saya kalau ini sih mungkin curhat aja kali ya. Enggak apa-apa Bu. Ini kan awalnya kita awal tahun 2021 ini kan SIPD katanya mulai kan. Nah terus sebelumnya kan kita memang sudah membuat rencana gitu loh. Dan kita ada 5 UPT kan berarti ya dimasuk unit. Nah ternyata pas memakai SIPD itu harus ada KPA, terus PPTK lagi, terus PPK. Ya, jadi ya itu pas di pertengahan itu rada rumit juga itu. Jadi harus dirubah lagi semua gitu tuh harus disesuaikan sama sistem. Iya. Gitu. Nah, terus di
induknya kami juga ada 5 bidang. Yang awalnya kan KPA ya, bidang itu di KPA kan gitu. Karena kalau di KPA kan harus ada, kalau di induk berarti harus ada BPP juga kan. Jadi Betul. kami itu ditarik lagi menjadi nggak usah jadi nggak ada KPA lagi, ditarik jadi PPK BPK SKPD itu ke Sekban. Berarti Sekban kan. Nah terus tapi kata Bu Sekban, bisa nggak kalau PPK SKPD tetap di Sumber Keuangan gitu? Kalau seperti itu bisa nggak Pak? Begini Bu, tergantung diskusi di sana ya. Nah, saya tanya nih, Bu, Ibu pernah tahu nggak bahwa SIPD itu ada SIPD untuk admin daerah, ada SIPD untuk TAPD Bapeda, ada SIPD untuk TAPD BPKAD, ada SIPD untuk user kepala OPD, ada SIPD untuk staf OPD, ada SIPD untuk pokir DPRD. Pernah tahu nggak itu? Ya, tahu. Ada. Pasti ada. Nah itu yang kenapa? Itu tahapan-tahapan itu yang harus dipahami. Ya. Jadi harus koordinasi dengan BPKAD, harus koordinasi, jangan mendadak, bisa-bisa supaya semuanya terstruktur dan terarah gitu, dan jelas penanggung jawabnya siapa. Karena kenapa harus ada KPA dan masing-masing KPA juga harus dibuatkan, itu berarti harus komunikasi kepada SIPD daerah supaya dibuatkan akunnya. Itu prosedurnya ada, dan itu pelatihan itu tidak cukup sekali, tapi saya akan kasih Bapak Ibu. Saya tanya Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, jujur ya, buka suaranya semua. Siapa yang sudah punya siapa yang sudah pernah ngedownload tutorial SIPD dalam aplikasi SIPD? Siapa coba? Berapa orang? Sedikit kan, Bu? Ya, sudah. Ya, sedikit kan? Itu yang terjadi di daerah. Karena memang kurang tersistem, kurang terstruktur. Nah, dengan ketemu saya nih, Bu, saya kasih ilmu tentang tutorial tentang SIPD. Baca, Bapak Ibu. Siap. Karena yang saya lihat itu, mohon maaf, yang saya lihat, yang bisa mendownload tutorial SIPD hanya orang-orang yang punya username dan password. Betul nggak, Pak Bu Yudi? Betul. Kan? Ternyata bendahara di sini mungkin ada beberapa yang belum punya username dan password. Oke, Bapak Ibu, itu solusinya, Bu. Jadi baca itu semua, nanti Ibu Bapak pahami kenapa harus ada teknisnya, harus rinci supaya jelas siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan apa. Itu Bu Yuni ya. Jadi organizingnya jelas. Terima kasih Bu Yuni. Ini luar biasa nih pertanyaannya nih. Pak. Siapa lagi? Izin mau bertanya, Pak. Bu Rida. Ya. Dinkop Koperasi ya? Siap. Ya, betul. Pak, saya mau menanyakan untuk SIPD ini kan kita memang untuk meminimalisir kesalahan, tapi betul. Namanya kita menginput maksudnya ada saatnya kita melakukan salah gitu. Betul. Untuk SIPD sendiri ini tidak bisa, misalkan kalau yang simpel kan kita masih bisa fleksibel, maksudnya kita bisa memperbaiki gitu. Betul. Nah untuk SIPD ini kita harus ke Kemendagri ya Pak ya? Betul, kalau ngerubah ada ya. kesalahan. Oke. SPP penginputan. Ke daerah dulu bisa, ke daerah dulu. Oh, iya. Bertahap, Bu. Dari SKPD ke daerah dulu. Daerah kalau memang perlu ke pusat ya ke pusat bersurat gitu kan. Kadang-kadang ada nomenklatur, kodifikasi yang mungkin belum ada menurut Bapak Ibu ya kan. Padahal kan yang saya lihat kodifikasi nomenklatur kan ada ribuan halaman ya. Nggak suka provinsi kabupaten kota kan. Nah, memang sekarang lebih saklek ya. Tapi supaya menghindari tidak ada perubahan kapanpun, dimanapun, dan menurut bisa dirubah kapanpun, ya kan? Akhirnya bingung kan siapa yang bertanggung jawab. Kadang-kadang nyalahin legislatif, ada yang nyalahin eksekutif kan gitu. Tapi sekarang kalau nanti sudah transisi terbiasa, saya akan lebih mudah. Yang perlu beradaptasi adalah sebelum diinput harus jelas apa yang diinput. Sehingga nanti tidak ada perubahan. Perubahan cukup sekali nanti pada saat September Oktober gitu Bu, benar nggak? Jadi kan begini yang saya lihat di daerah, dan saya tahu bahwa sebelum diinput kan masing-masing OPD diundang oleh TAPD kan, oleh Bapeda, kan? Diskusi nih, setuju apa enggak nih program kegiatan subkegiatan ini, setuju apa enggak? Akhirnya nanti setuju enggak pagunya sekian, benar nggak?
pagunya sekian. Oke, setuju. Oke, pas setuju. Oke, silakan pulang OPD di masing-masing OPD. Nanti Bapeda atau TAPD mengkondisikan jadwal inputnya sesuai dengan kesepakatan tadi berita acara apa yang diinput. Jadi kita diskusi berat sebelum diinput sehingga pada saat input nggak ada perubahan lagi. Makanya harus skala prioritas Ibu gitu. Yang berat awalnya doang. Menurut saya begitu. Sehingga nanti untuk penginputan SPP bisa Pak. Jika salah itu kan kita tidak bisa merubah langsung gitu. Iya. Kalau sudah verifikasi dari PA KPA-nya gitu. Ya, makanya harus hati-hati. Ya, jangan sampai jangan sampai. Kan kadang ada saatnya bisa pernah melakukan salah gitu misal Pak gitu. Itu agak repot juga untuk merubahnya gitu. Oke, itu kan nanti mungkin awal-awal. Nanti kan ada pemeriksaan opini BPK kan Bu ya? BPK wajar dengan pengecualian, ada wajar tanpa pengecualian. Mungkin kalau salah input ya udah nanti ada temuan paling administrasi saja, kesalahan administrasi. Tapi jangan takut, pasti kesalahan ada, baik manual atau digital pasti ada kesalahan dan bisa dirubah nanti. Mungkin tutorialnya nanti saya kasih bagaimana cara merubahnya. Itu Bu ya, bertahap merubahnya. Kalau OPD salah, misalnya staf salah diverifikasi sama eselon 4-nya, oleh eselon 3-nya. Nah, diverifikasi juga oleh kepala perangkat daerahnya. Dan sebelum divalidasi kan diverifikasi. Nah, itu masing-masing tugasnya sudah dilakukan. Ya kan? Nah, staf menginput nanti ada misalnya diverifikasi sama eselonnya bisa dirubah gitu. Bertahap Ibu gitu. Tidak saklek begitu. Ada prosesnya. Nanti tutorialnya saya kasih. Itu Bu Rida ya. Memang perlu proses Ibu, perlu proses kayak misalnya Ibu dulu pakai HP BlackBerry pindah ke Android gitu. Dari Android pindah ke iOS, ya pasti ada komplain-komplain, ya kan? Akhirnya nanti lama-lama terbiasa akan bisa semua. Gitu Bu Rida, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rida. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Oke, Pak Solihin, JP. Oh ini Pak JP tadi ya. Mau tanya Pak. Di Kemendagri dan mana saja kabupaten kota yang memakai SIP Pak? Itu aja sih. Tahu. Datanya ada di itu Pak, di Pusdatin ya. Saya belum nggak bisa data tapi udah banyak Pak, udah memakai banyak dan kayaknya diharuskan ke sana. Kenapa harus dipakai SIPD? Mohon maaf Bapak Ibu, supaya satu data dan satu sistem, supaya pusat juga mengetahui berapa banyak pendapatan, berapa banyak belanjaan, supaya nanti ke depan harus bagaimana. Jadi saya belum bisa menyebutkan berapa banyaknya ya Pak, itu di Pusdatin ya, karena update. Tapi sudah ke depan semuanya sepertinya harus pakai SIPD Bapak. Itu Pak. Ya. Tapi untuk ada surat edaran untuk sementara yang belum masih beradaptasi bisa diizinkan pakai SIMDA, ya kan ada surat edarannya Pak ya. Ya. Itu Pak. Itu Pak Solihin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari RSUD Balaraja Pak, Elita. Oh, Elita Sari. Oh, RSUD. Wah. Iya. Ini sepertinya kemarin jadi masalah 3 rumah sakit ya Pak ya. Jadi ada mungkin kesalahan atau tadi SIPD itu bahan medis habis pakai masuk ke belanja modal Pak. Belanja modal alat kedokteran. Mungkin permasalahan 3 rumah sakit daerah di Kabupaten Tangerang ya Pak. Kemarin itu belanja medis habis pakai masuk ke rekening belanja modal alat kedokteran umum di SIPD-nya gitu. Dari awal saya sudah bertanya ke pihak perencanaan rumah sakit, ini memang sudah benar seperti ini. Mereka jawab iya katanya gitu. Memang di SIPD ini di belanja modal itu bisa ada di dalamnya itu BHP. Kita proses belanja terus gitu, tapi ternyata sekarang ini kita suruh diminta untuk membuat surat perbaikan kode rekening belanja karena ternyata itu salah gitu Pak. Jadi mungkin itu aja yang pihak Perben sih lagi koordinasi katanya sama BPPT. Apakah karena sudah terbit ya Pak SP2D-nya dan itu lebih dari 3 SP2D gitu. Mungkin itu yang nanti Bapak bisa kasih masukan ke pihak pengembangnya
untuk diperhatikan gitu Oke. hal-hal seperti itu. Iya. Siap Ibu. Saya sebagai masukan ya Bu Elita ya, Iya, mudah-mudahan. betul, Oke, betul. terima kasih Bu Elita masukannya. Memang Iya. terus terang di pusat juga mungkin terus upgrade Bu ya, supaya lebih itu. Karena yang namanya juga baru transisi dan mungkin juga termasuk servernya mungkin diperbesar supaya bisa menampung semua data yang ada di Indonesia. Terima kasih Bu Elita. Bu Oke, Elita ya Saleh. Pak, Terima sama-sama. kasih. Ada lagi? Ya Pak, saya Anis dari BPKAD Pak. BPKAD siap. BPKAD berarti PPKD ya, PPKD. Iya, ada BUD. PPKD juga. Ada Ya, siap. BUD. Saya ingin menanyakan, posisi BPKD itu tidak ada KPA-nya. Jadi langsung PA dipegang oleh kepala badan dan sekretaris badan sebagai PPK. Untuk bukti SPJ belanja yang biasanya ditandatangan oleh PPTK, bendahara dan KPA, sekarang diganti oleh, karena sistem SIPD ya Pak ya, sekarang diganti oleh PA, PPTK dan bendahara. Untuk PA karena lingkupnya sangat beliau luas ya. Sekarang dengan ditambah tugas dia menandatangani bukti-bukti SPJ yang sangat banyak. Kebetulan di BPKD ada 5 bidang. Itu bisa nggak Pak? Kalau kwitansinya itu khusus hanya untuk PA yang kepala badan, itu kita barcode dengan sistem barcode. Di mana barcode-nya itu mempermudah kinerja beliau. Ya. Di mana barcode-nya itu kalau memang sudah ditandatangan oleh bendahara dan PPK, lalu di barcode oleh kepala badan, itu di dalam barcode-nya itu sudah dirinci keabsahannya Pak. Misalkan nilainya sudah sesuai, sudah diverifikasi oleh PPK, sudah dicek oleh Kasubag Keuangan, atau juga ya sudah dicek oleh PPTK-nya sendiri. Apakah kalau kita menggunakan sistem barcode itu bukti atau kwitansinya itu sah, Pak? Oke, siap. Yang saya tahu sistem barcode itu memang harus hati-hati karena digital ya. Iya, Pak. Jangan sampai kita pakai sistem barcode yang pakai aplikasi gratisan misalnya, ya bisa jadi nanti sama pembuat aplikasinya itu dirubah-rubah, jadi nanti bisa berbeda dengan kenyataan. Nah, seperti selama itu mempermudah dan memang bisa memperkuat, memang sesuai dengan kenyataan antara realisasi di lapangan, itu nggak masalah. Cuman yang harus kita ingatkan, hati-hati apakah barcode-nya itu memang resmi atau enggak. Kalau nggak salah, kalau membuat barcode itu harus ada izin sama apa ya, lembaga apa gitu. Sehingga kayak seperti sekarang contohnya, saya dapat surat tugas itu udah bukan tanda tangan manual tapi barcode ya. Di situ untuk proses itu aja harus bertahap, ada diverifikasi, ada koordinasinya juga. Jadi diizinkan karena memang Jokowi juga membolehkan zaman digital, tapi harus kita pikirkan hati-hati. Khawatirnya nanti kalau kita sembarangan menggunakan barcode disalahgunakan sama orang yang punya aplikasi itu. Boleh Mbak Anis, boleh diizinkan untuk mempermudah. Selama mempermudah pelayanan, mempermudah pekerjaan, yang penting tersistem, terstruktur, terarah, dan yang tadi saya bilang termudah, aman. Yang penting legal gitu ya, jangan sampai Pak. Kita harus berpikir gini Mbak Anis, tadi saya sudah sampaikan kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan, dan pada saat pemeriksaan bisa dibuktikan evidennya dan itu real, sah, aman, gitu aja Mbak Anis. Makasih ya, Mbak Anis. Iya Pak, makasih Pak. Alex dari Kecamatan Cisauk, Pak. Izin Pak. Ya. Tadi telah disebutkan bahwa pejabat pelaksana teknis kegiatan itu ditetapkan oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Atau? Terus ya atau ya Pak ya? Ya atau. Ya atau di kecamatan dan KPA
itu dijabat oleh lurah, Pak. Nah, kebetulan di Kecamatan Sauk itu hanya ada satu kelurahan. Disebutkan KPA itu dijabat oleh satu kelurahan, Pak. Siap. Nah, di kecamatan kita itu kan diwajibkan untuk membuat SK penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan, Pak. Betul. SK surat keputusan penunjukan PPTK. Betul. Nah, di kelurahan sendiri ada PPTK-nya, di kecamatan juga ada PPTK-nya. Yang kami tanyakan, bagaimanakah cara yang tepat untuk membuat SK itu? Apakah cukup bisa dibuat oleh KPA itu sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, siap. Ya, yang paling enak tuh dibuatnya berbarengan ya, PA, ya, SK-nya di PA di kecamatan, ya. Nah, di KPA juga bisa membuat juga SK-nya, tapi tetap dilaporkan kepada PA gitu, Pak, sehingga informasi tidak terputus gitu, Pak. Kalau dibuat jadi satu SK misalnya PA yang membuat misalnya bisa juga gitu. Jadi makanya atau PA garing atau gitu, Pak. Jadi boleh di PA sendiri, boleh di KPA sendiri selama yang penting informasi tersampaikan ke semua. Karena nanti laporan kan bertumpu kepada bendahara ya, bendahara yang ada di kecamatan kan sebagai PA-nya, Pak ya. Ya kan? Ya. Tapi di kelurahan juga ada yang namanya BPP kan, bendahara pembantu penerimaan dan pengeluaran kan gitu, Pak. Ya ada kan. Jadi ya. Di bawah KPA ada PPTK unit ya kan, unit teknis ya kelurahan, PPTK kelurahan, dan ada juga bendahara BPP di kelurahan. Nah, itu juga harus di-SK-kan. Itu, Pak. Yang penting informasi tersampaikan. Ya. Jadi boleh ya. boleh Terima kasih, Pak. sama-sama Pak Alex. Salam buat Pak Angga. Luar biasa. Ya.